mobil M46 dan dengan kondisi yang bagus itu juga banyak. Jadi kalian jangan pernah khawatir. Di Instagram juga banyak juga yang menjual mobil-mobil M46 itu dengan kondisi yang ciamik. Halo, selamat siang, selamat hari Selasa tanggal 28 April. Jadi hari ini saya akan memberikan video mengenai masih membahas tentang mobil M46 saya. Tapi saya ingin membagi sedikit tips mengenai bagaimana cara rekan-rekan sekalian itu dalam memilih mobil M46, terutama mesin M43. Jadi kenapa kita memfokuskan kepada mesin M43? Karena punyanya saya cuma M43. Mungkin kalau di luar sana yang di kelas 1900 cc atau 318 di kode mesin N42 atau N46 mungkin sudah banyak yang review. M43 juga banyak review. Cuman kalau dari video ini saya akan mereview dari persepsi saya sendiri. Jadi untuk rekan-rekan yang ingin mau membeli mobil M46, ada beberapa hal yang perlu kalian cek, terutama di bagian sektor mesin, sektor bodi ataupun sektor kaki-kaki. Dan masih banyak lagi hal-hal yang lainnya. Nah, video kali ini saya akan memberikan tips singkat atau bagian-bagian mana aja sih yang perlu kalian cek gitu kan, mungkin untuk melakukan negosiasi kepada penjual ataupun pokoknya untuk melakukan negosiasi lah, atau untuk meyakinkan hati kalian bahwa kalian akan memilih mobil M43. Sekali lagi, ini versi saya sendiri. Masih banyak versi-versi di luar sana yang mungkin lebih lengkap untuk mereviewnya atau untuk membagi tips bagaimana cara memilih mobil BMW tua ini M46, khususnya M46 yang di kelas 318. Masih banyak, jadi kalian saksikan terus, jangan kemana-mana, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, thank you. Di belakang saya ini sudah ada mobil saya 46. Jadi kita langsung melihat ya, apa aja yang perlu kalian ketahui untuk memilih mobil M46 bekas. Untuk pertama, dari segi bodi yang paling gampang, kalian cek dulu dari segi bodi. Dari segi bodi itu sebenarnya gampang. Bisa kalian lihat itu dengan catnya itu seperti apa, apakah belang, apakah udah pernah di repaint ulang, apa segala macam. Jujur untuk mobil saya ini ada beberapa bagian yang udah pernah di repaint ulang, nggak dicat semua. Jadi saya dapat tuh memang bodinya mulus, cuman ada beberapa bagian yang dicat ulang karena pernah ditabrak juga. Ditabrak nggak parah sih, paling cuman nyenggol doang, saya sepet kelar gitu kan. Kalau kalian bisa lihat untuk di bagian bodi ini pernah direbahin sama motor, nggak ditabrak, direbahin sama motor. Ini saya repaint. Kemudian kalian tuh harus jeli ya untuk melihat M46 itu. Banyak sekali yang geretas, terutama bagian pada karetnya. Terutama karet bagian ini, seperti yang saya bilang video sebelumnya kan, karet bagian kaca ini atau talang air ini sering sekali geretas. Kalian harus perhatikan di mobil M46 bekas. Punya saya pun udah geretas selama kurang lebih 3,5 tahun tuh udah geretas. Dulunya saya beli itu masih mulus, ini belum ada geretas sama sekali. Kalian harus cek semua bagian-bagian karet kaca, karet banyak banget sih karet kaca. Nah ini kan kayak seperti ini tuh, ini udah menjadi penyakit BMW M46 sih, nggak tahu kalau di BMW lain ya. Ini cuil gitu loh talang airnya gitu kan. Terus apalagi untuk di bagian bodi. Dan di bagian bodi kalian harus lihat untuk lampu-lampunya cuy. Kalau di lampu-lampunya ini tuh biasanya, kalau kalian lihat ya secara sekilas, mobil saya ini mulus karena saya akali sendiri. Sebenarnya dulu ini saya dapat lampunya ini kan warna oranye ya, untuk di kelas tahun 2002 akhir produksinya M43 ini warna oranye. Ini lampunya ini dulu saya buka itu udah patah semua dudukannya. Ini patah semua dudukannya, pokoknya jelek banget lah. Ini udah saya belikan. Terus inilah yang harus kalian perhatikan untuk memilih mobil M46 bekas itu. Kemudian untuk list lampu, itu ini sebenarnya punya saya ini juga dudukannya ini juga udah patah, cuman saya akali aja biar rapi sih. Kalau beli juga lumayan mahal, cuman kalau
namanya mobil tua ya, selama kalian budgetable ya nggak usah lah kalian beli semuanya gitu kan. Cuman kalian untuk mau membeli mobil E46 bekas harus jeli kan. Ini saya kasih tahu karena ini apa yang udah saya alami sendiri. Ini dudukannya itu kalau nggak salah ada 3 jepitan gitu, kalau nggak salah ya, itu udah pada lepas semua punya saya. Nanti kalau kalian bisa memilih, kalian bisa ngecek lah, minta izin sama orangnya pasti boleh gitu kan. Terus untuk apa lagi ya, untuk karet kebetulan bumper udah saya ganti. Mungkin kalau kalian dapat bumper bekas ya kalian bisa cek sendiri, bumpernya sudah saya ganti M-Tech depan belakang. Itu aja sih dari sektor body, dari sektor fisik luar. Kayak karet-karet kaca ini udah mulai gertas ya karena sering dijemur sama matahari. Kemudian kita buka kap mesin ya. Ini kap mesin tuh yang paling apa namanya ya, kalau saya bilang tuh harus kalian teliti lagi ya untuk kap untuk di dalam sektor mesin. Kita buka. Ini untuk sektor mesin. Jika kalian memilih mobil M46 M43 bekas, untuk sektor mesin itu kalian harus cek sekali lagi seal-seal ya, karet-karetnya itu tidak bocor ya, tidak penuh oli. Karena seperti saya bilang kan, saya pernah pengalaman untuk semua seal-seal yang ada di mesin ini tuh penuh oli. Terutama itu untuk, nah kalian harus lihat di head ini apakah rembes oli atau enggak. Ada di head, paling sering rembes oli ini ya, banyak banget. Di head bisa, di seal filter oli bisa, terus kemudian di seal kacamata, di sini ada namanya seal U dan seal kacamata, itu paling sering banget bocor. Dan di pinggirnya itu biasa juga paling sering bocor itu seal cover rantai sih, kalau nggak salah namanya seal cover rantai. Di packingnya juga di packing manifold ini di sini ada namanya packing manifold, itu banyak sering sekali namanya bocor. Terus oil pan, kalau di bawah itu oil pan itu juga sering sekali bocor. Kemudian di seal kruk as belakang itu juga sering sekali bocor. Makanya saya bilang kalau kalian memang mau memilih mobil M46 second, kalian harus perhatikan baik-baik, harus perhatikan secara jeli apakah mesinnya itu benar-benar kering apa enggak. Jadi kalau misalkan mesinnya basah ya, atau setidaknya ada rembesan oli, kalian bisa menawar lah harganya. Dan memang jujur aja M46 M43 ini atau N42 atau N46 atau BMW M46 lainnya itu tidak ada 100% yang benar-benar sempurna atau benar-benar seperti gres baru. Ada sih memang, cuman jarang banget sih kondisinya seperti itu. Kalau kalian dapat penjual yang memang benar-benar merawat mobilnya dengan baik, pasti kalian dapat juga dengan kondisi yang sangat bagus. Kalau untuk dibilang terutama ini ya radiator juga. Untuk radiator, sektor radiator ini kalian bisa lihat ada rembesan di radiator atau enggak. Kalau misalkan dia rembesannya itu radiatornya pakai air radiator berwarna, biasanya lebih kelihatan gitu kan. Kalau ada saya dulu semenjak waktu pertama kali beli mengganti air radiator berwarna, itu baru ketahuan juga rembesnya di mana. Saya juga pernah mengalami untuk kebocoran pada tank reservoir radiator ya. Jadi untuk kalian kalau memang ada rembes di mesin itu, perbaikinnya kalau sealnya sih lumayan sih. Seal top yang paling mahal itu adalah seal topnya. Seal topnya itu mungkin sekitar 1 jutaan kurang lebih. Kalau seal top untuk seal set bawahnya, packing bawahnya lower set itu mungkin sekitar 700 sampai 800-an. Itu aja sih yang saya hafal. Selama ini saya tidak ada masalah selain untuk rembes mesinnya. Rekstir juga jujur saya juga pernah bocor juga. Itu kalian harus perhatikan untuk sektor rekstir itu apakah kering apa enggak ya. Itu sektor rekstir. Kemudian radiator sudah. Nah, radiatornya saya pernah bocor. Reservoir tank ini saya beli orinya itu reservoir tank sekitar 900-an. Ada banyak KW-nya juga ada. Terus ini saya udah ganti nih, selang radiator atas ini saya udah ganti 2 kali. Ya, pertama bocor, kedua juga bocor waktu reservoir ikut bocor, ini juga ikut bocor juga. Kemudian sekalian juga harus ngecek hose-hosnya, hose-hose jalurnya rekstir itu bocor apa enggak ya. Kayak saya ini kalau kalian bisa lihat itu di situ. Nah, itu di situ ada hose dari tanknya rekstir ya. Kalau nggak salah itu ya saya bocor. Udah 3 tahun saya biarin tapi masih bagus-bagus aja sih. Kalau mau beli juga mahal banget. Itu selangnya aja pendek segitu aja bisa 1 juta lah sampai 2 juta lah. Jadi saya biarkan aja dulu. Pokoknya kalian harus teliti untuk masalah rembes mesin. Kalian harus bisa ngolong juga kalau ada hidrolik.
kalian juga bisa mempergunakan hydraulic, jadi bisa kelihatan semua mulai dari lowernya dan topnya, ini semuanya benar-benar kering dan pastikan benar-benar kering. Itu aja sih yang saya alamin di mobil ini, selebihnya insya Allah nggak ada gitu ya. Terus kita lanjut dari segi apa ya, body sudah, body ya intinya gitu sih, body intinya catnya. Terus kalian kalau mau ngolong kaki-kakinya juga bisa, terus karet-karet jendelanya itu masih bagus apa enggak. Terus masalah interior, kalian harus perhatikan interiornya. Kalau untuk saya ini interiornya itu ya ginilah interiornya ya, namanya sedia semi kulit. Kalian harus melihat ada cacatnya apa enggak ya. Kalau saya memang ada cacatnya ya. Yang pertama di setir ini, kalian bisa lihat setir ini udah cacat sih. Saya mau retrim juga belum ada orang yang bisa di kota sekecil ini. Kemudian untuk apa ya, dan satu lagi nih untuk langit-langitnya, langit-langit M46 ini, atapnya ini ya, apa sih namanya ini, bludrunya ini, kalian harus lihat punya yang dijual itu atapnya udah turun apa belum. Kalau sudah turun itu berarti tandanya apa namanya ya, mobilnya sering dijemur matahari ya, itulah kelemahan M46, dia sering turun plafonnya. Ya udah, mau nggak mau kalian harus memperbaikinya lagi. Kalau punya saya sih alhamdulillah masih sekitar 80% ya, 70-80% lah bagus, belum ada yang turun, walaupun ada 1 titik 2 titik aja ya plafonnya udah turun, cuma selebihnya masih bagus sih kalau menurut saya. Kemudian kalian harus perhatikan panel-panelnya ini ada nggak yang cacat. Biasanya kalau M46 kalian harus perhatikan panel-panelnya. Kayak punya saya ini, kalian bisa lihat ini patah nih. Ini saya dapat udah patah. Jadi ya bagaimana kan udah patah. Jadi kalian harus teliti ada nggak baut-baut yang patah. Dan kalian bisa ngelihat semua door trimnya itu juga ada cacat apa enggak. Biasanya kalau nggak kelihatan harus jeli sih. Punya saya nih ya, yang paling sering itu kan sering dipegang nih sama tangan. Ini kayak gini nih. Ini udah pada gertas kayak yang di belakang ini. Kalau saya tunjukin, nah yang saya tunjukin ini di belakang ini udah pada gertas semua ini. Nah ini udah pada gertas. Nah ini kalian harus perhatikan dan harus cek masing-masing. Ini yang saya bilang plafon belakang itu karena sering turun. Tapi kalau punya saya ini plafonnya masih bagus ya, jadi nggak turun. Jadi kalian harus benar-benar cek lah untuk membeli mobil M46 di showroom atau di orang-orang pribadi lah. Banyak sih apa namanya showroom yang menjual mobil M46 dan dengan kondisi yang bagus itu juga banyak. Jadi kalian jangan pernah khawatir. Di Instagram juga banyak juga yang menjual mobil-mobil M46 itu dengan kondisi yang ciamik lah, intinya siap digunakan. Kalau memang lebih bagusnya lagi gini loh, mobil BMW itu kalau orang bilang kan kilometernya tinggi, mobilnya pasti udah nggak terawat. Cuy, belum tentu kilometer tinggi tapi mobilnya udah nggak terawat. Saya dapat ini kilometer sekitar 110.000. Jadi, tapi dengan apa ya insya Allah perawatannya ya memang nggak 100% sempurna. Cuman kalian namanya merawat mobil tua, membeli mobil tua pasti udah namanya hobi gitu kan. Jadi intinya kalau kilometer rendah nggak menjamin juga mobil kalian itu bagus-bagus saja. Kalau menurut saya, kalau mau beli mobil BMW mending beli yang kilometernya tinggi tapi perawatannya jelas, daripada membeli kilometer yang rendah tapi perawatannya belum jelas. Itu dulu. Kalau kalian ada yang mau ditanyain atau ada yang mau ditambahkan dan saya ada kekurangan, kalian bisa komen di kolom bawah. Nanti saya akan memberikan video-video lagi yang lain ya. Ini video singkat aja bagaimana cara kalian untuk memilih mobil M46 bekas. Terima kasih. Assalamualaikum.